Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Herbin Sinaga dari media Harian Medan Pos dan Medan Pos Online. Jadi terima kasih semua kepada Mang Pastor. Yang pertama kepada Mang Pastor. Ini kan banyak umat kita Katolik khususnya yang banyak memberikan statement atas kejadian ini. Bagaimana tanggapan Amang Pastor supaya ini bisa sejuk, Amang? Terima kasih, Mang. Silakan. Baik, kepada seluruh umat Katolik, kalau memang cinta dengan pastormu dan pastormu telah mewujudkan dan menunjukkan teladan cinta kasih dengan mengampuni, ikutilah teladan itu. Karena itulah perintah Tuhan kita yang kita rayakan juga pada hari Minggu kemarin dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Kalau saya sebagai pastor, kamu dianggap oleh umat adalah tokoh, ikutilah apa yang sudah diteladankan atau ditunjukkan oleh tokoh itu. Benar bahwa sebagai umat Katolik merasa tersinggung, merasa macam-macam itu. Tapi saya yang paling terdampak, tersakiti dalam kejadian itu telah mengambil suatu tindakan keputusan, memaafkan, membuka pintu maaf. Inilah menjadi teladan. Inilah kita ikuti. Tidak ada gunanya membalas dendam. Kita akan selalu menanamkan kebencian dan kebencian kalau sudah ada balas dendam. Maka saya katakan tadi, sanksi untuk Pak Kapolres dan Waka tak perlu, biarkan kami merajut persaudaraan. Karena dengan itu kami belajar, dengan itu kami mengajari, dengan itu kami meneladankan sesuatu yang baik dari pelajaran hikmah yang kami alami bersama Pak Tobing hari Kamis lalu. Jadi kepada umat Katolik, terima kasih atas dukungan, doa, tapi tidak usahlah menunjukkan pembelaan yang hebat-hebat kepada pastormu yang sederhana ini. Tidak perlu. Ya, itu. Begitu jawaban saya tentang itu. Bahwa terima kasih ada simpati, tapi saya katakan juga kepada umat, jangan ikut berdosa karena kejadian itu dengan membangkitkan amarah dan memaki dan seterusnya itu. Biarlah saya dengan Pak Tobing sudah selesai, yang lain ya udah damai saja. Kita belajar ada hal baik dari situ. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pastor. Silakan teman-teman. Berarti Pastor dengan kata lain bahwa persoalan ini sudah selesai gitulah Pastor ya? Hari Kamis persoalan selesai antara saya. Iya, udah dianggap selesai lah. Okay? Jadi kalau ada pun pemberitaan di media itu berarti itu tidak benar lagi. Berarti tidak sekarang udah selesai. Ya, yang gitu. Baik Pastor. Baik, Pastor, silakan. Pak Pastor, ada apa enggak saran Bapak sama yang pembuat berita pertama itu, Pak? Saran kepada pemberita pertama, saya katakan silakan, ini adalah kronologi karena dia datang duluan bertanya kepada saya. Ini adalah tempat kita, media kita belajar dari situ. Tidak ada di situ memojokkan siapa. Saya baca itu tidak ada, karena dikonfirmasi. Benar seperti itu, dikonfirmasi ketiga belah pihak. Yang membuat berita pertama konfirmasi kepada saya kurang lebih jam 2:30 karena sudah mendengar dari masyarakat. Kurang lebih jam 4 atau jam 5 konfirmasi dengan Pak Tobing. Beritanya, faktanya itu, nggak usah kita tutupi. Faktanya seperti itu, tapi hikmahnya apa untuk kita? Apakah kita harus selalu melempar kesalahan dan mempersalahkan? Tidak akan selesai soal. Yang sekarang persoalan dari saya dengan Pak Tobing selesai. Saya harap masyarakat umum juga ikutlah. Apa yang sudah kami mulai? Ini kan bisa menjadi contoh yang baik, yang damai di negara ini. Kenapa kita tidak bisa belajar dari situ? Apakah harus menghukum menyelesaikan soal? Tidak. Nah, jadi untuk pemberita pertama itu diferensiasi, menunjukkan kebenaran dari fakta, oke. Tapi itu menjadi media belajar. Saya tidak salahkan. Tidak usah dikatakan dihapus itu, nggak usah untuk saya ya. Ini pelajaran untuk kita. Tapi yang lain jangan lagi ditambah-tambah dibumbu-bumbui. Atas kejadian itu saya sudah buat tulisan saya. Itu tulisan saya. Atas kejadian itu Pak Waka sudah datang. Saya sangat terhormat lagi hari ini. Harus datang lagi Pak Kapolres. Kenapa harus datang lagi Pak Purba?
Ini sudah terlalu besar. Jangan-jangan sebentar lagi masyarakat harus tutup, presiden harus datang lagi. Sudahlah, ya kita bisa lokalisir masalahnya, kita bisa ciptakan solusi terbaik untuk mengatasinya. Gak usah lagi kita kompor-kompori, kita hebat-hebatkan. Gak usah lagi ada dikatakan, ya oke lah, sebagai istilah ada di situ penistaan agama, oke. Tapi kata-kata itu gak usah lagi kita hidup-hidupkan. Bahwa ada istilah penghinaan atau agama di situ atau apa. Gak usah lagi hal-hal seperti itu. Kita bahas apalah yang terbaik dari kejadian ini yang kita upayakan. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman. Ada lagi? Baik. Ya, silakan Pak Jabat. Maka kita sebagai orang Kristen edukasi bisa Bapak katakan pada hari ini dengan ikhlas sudah ada pertemuan dengan pastor ke depannya. Baik Pak, jadi saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, dan bahkan saya sangat bersalah, dan lebih dari itu saya katakan ke pastor saya berdosa ketika Pak Pastor saya tahu bahwa yang saya senggol itu adalah Pak Pastor. Maka dengan itu hari Kamis itu dengan waktu yang sudah ada, ketika tugas saya sudah selesai, saya langsung buru-buru menjumpai pastor, dan besoknya lagi sampai hari ini. Demikian saya rasa Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Ada lagi teman-teman, satu lagi terakhir ya. Baik, silakan. Untuk Pak Kardinungan Purba, kira-kira Pak dari hasil pertemuan ini nanti bagaimana nanti ke depannya kepada umat Katolik secara keseluruhan? Ya, jadi baik, terima kasih. Tadi dalam pertemuan itu saya dimintakan untuk bisa menyampaikan juga kepada masyarakat Katolik, dan saya pikir saya juga sudah komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Katolik, dan saya pikir ini sangat tepat kami mengikuti anjuran dari para pastor kami, pastor kita, yaitu menumbuhkan persaudaraan sejati, cinta kasih. Dan ini adalah suatu hal yang bagi saya terus terang saya merinding bulu kuduk saya dia. Ternyata pastor begitu memberikan pencerahan yang luar biasa bahwa cinta kasih persaudaraan sejati itu pun bisa tumbuh juga dan lebih bagus apabila ada perselisihan. Dan mungkin marilah kita ciptakan suasana sejuk di Sumatera Utara, di Indonesia, berdasarkan kepada cinta kasih, dan wujudnya adalah persaudaraan sejati yang tidak melihat lagi, yang penting sudah diakui dan sudah lihat dampaknya juga sedemikian rupa dan dilihat ke masa mendatang. Marilah kita melihat masa mendatang, dan kami sangat memberikan apresiasi luar biasa kepada Pastor Sahabat Nababan, Pak Kapolresta, Pak Wakapolres, Kapolres Mosame, Pak Wakapolres, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Tomo ini, dan juga kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, dan juga dari negara lain juga ada yang menyampaikan kepada saya, sehingga dengan demikian kita bisa menyampaikan rasa kesejukan. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Ada terakhir ya? Sepakat ya terakhir ya. Pertanyaan saya dari Sip Ebenezer Pak Pahar. Ini kepada Kapolres. Mohon izin Pak, sebagai pimpinan di kepolisian, dengan adanya peristiwa ini akan bisa sampaikan ke masyarakat Pak. Ya, yang pertama tadi seperti saya sampaikan pada masyarakat khususnya umat Katolik ya, saya atas nama pimpinan sudah mengucapkan mohon maaf ya kepada seluruh umat Katolik. Kemudian kepada masyarakat umum saya mengimbau supaya terkait berita-berita ya yang tidak sesuai lagi, contohnya yang disampaikan oleh Pak Pastor, hari Kamis ini sudah selesai. Jadi jangan lagi terpengaruh atau terpancing ya dengan berita-berita yang memprovokasi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, ada yang disampaikan teman-teman? Pak Pastor ada sampaikan? Cukup ya. Ya. Baik, demikian tadi wawancara kita bersama Amang Pastor Sahabat Nababan, Amang Kardinungan Purba, Ketua FMKI Sumatera Utara, dan juga Amang Kapolres AKBP Joshua Namulan, dan juga Amang Tel Tobing Wakapolres Samosir. Semoga pembicaraan kita hari ini memberikan sebuah kesimpulan pemahaman
yang positif, bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, persaudaraan sejati di antara seluruh umat, khususnya umat Katolik di seluruh dunia, khususnya Samosir dan juga masyarakat Samosir yang saling mengasihi satu sama lain. Dan hari ini ke depannya persoalan ini tidak lagi menjadi sebuah persoalan, tetapi menjadi sebuah hikmah bagi kita semua bahwa di balik segala persoalan pasti akan ada sukacita dan sejahtera bila kita saling mengasihi dan saling mengampuni satu sama lain. Saya Fernando Stangga, Oras.